Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dikumpulkan di sini dalam rangka kegiatan perayaan Milad Gerakan Sampolawa Mengajar yang keempat. Dalam hal ini, teman-teman dari Gerakan Sampolawa Mengajar menginisiasikan kegiatan wisata religi. Nah, ini maksud dari kehadiran teman-teman dipanggil di sini untuk bisa kita bersama-sama melihat, karena selama ini pikiran kita tentang wisata itu ya tentang pantai, gunung dan sebagainya. Nah, wisata-wisata religi ini sangat penting dalam upaya kita untuk melihat kembali sejarah yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, oleh leluhur moyang kita, yang sampai hari ini masih ada dan masih bisa terlihat, karena ini butuh semacam perawatan, kemudian kepedulian dari kita semua. Barangkali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti wisata religi pada kesempatan hari ini atau wisata sejarah pada kesempatan hari ini. Nah, teman-teman, rumah ini teman-teman sebenarnya bisa bertanya kepada tokoh atau sejarawan, banyak sekali yang mengetahui, tetapi ini kemudian tidak tersebar masif atau banyak yang tidak juga mengetahui rumah ini. Jadi rumah ini rumah Wawang Karau atau yang lebih dikenal sebagai Laude Pasumbala. Kalau orang bertanya kemudian siapa Laude Pasumbala itu, Laude Pasumbala itu adalah Lakina pada saat itu, Lakina Sampolawa. Lakina itu dalam sertifikasi pada kesultanan itu raja. Lakina Sampolawa. Laude Pasumbala itu pada saat itu adalah orang kepercayaan dari Oputako Badiana, salah seorang sultan pada saat itu, yang memerintah di Kesultanan pada saat itu, sehingga Laude Pasumbala ini adalah orang kepercayaannya yang kemudian diangkat sebagai panglima perang pada saat itu. Dia yang bertugas mengawal Kesultanan Buton dari sisi maritimnya atau lautnya untuk menghalau pasukan-pasukan Tobelo atau perang pada saat itu, pasukan musuh yang mencoba untuk menghancurkan atau menganeksasi Kesultanan Buton. Nah, rumah ini pernah terbakar. Rumah ini sebenarnya modelnya atau bentuknya dulu memang tidak jauh berubah, tetapi sempat mengalami kebakaran hebat di tanggal 15 Juli tahun 2000. Dan masih ada dokumen-dokumen dan masih ada foto-fotonya yang tersebar di Facebook. Musyawarah segala hajat hidup masyarakat itu dimusyawarahkan, dibicarakan di rumah ini. Jadi ini adalah rumah bersama sesungguhnya, warisan sejarah yang menjadi rumah bersama kita untuk bisa kita rawat, karena disinilah seluruh peradaban Sampolawa itu pernah dibicarakan, diletakkan, dan pernah menjadi besar pada masanya. Nah, Laude Pasumbala itu adalah orang yang berperan pada saat itu, orang yang ikut serta mengawal bagaimana tegak berdiri Kesultanan Buton. Salah satunya begini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, rumah ini rumah Laude Pasumbala yang barangkali dan pasti kita ketahui sangat asing di telinga kita. Kalau orang bertanya siapa sih Laude Pasumbala itu, di mana rumahnya dan siapa apa sepak terjangnya pada saat itu, orang pasti sangat tidak mengetahui atau minimal begitu, karena tidak ada penjelasan-penjelasan sejarah yang menjelaskan itu lebih terperinci. Buku-buku, dokumen-dokumen, naskah-naskah masih sangat sedikit. Jadi rumah ini rumah yang dipakai oleh Laude Pasumbala. Laude Pasumbala itu orang yang bisa dibilang sangat cerdas pada saat itu. Coba kita bayangkan saja misalnya begini.
ketika terjadi penyerangan dari pasukan Tobelo masuk ke Teluk Bau-Bau. Karena Sampolawa ini kan dulu tempat yang dijadikan pusat pangkalan perang laut. Pusat pangkalan perang laut. Jadi strategi perang, kemudian taktik lain sebagainya itu diadu di sini, dalam artian dirumuskan di sini. Jadi orang-orang yang mengemudikan kapal, orang-orang yang berperang sudah pasti orang-orang yang paham strategi perang. Kecerdasannya pasti sangat tinggi dengan memadukan geostrateginya, wilayahnya bagaimana dan sebagainya. Sehingga pada saat itu bayangkan saja kapal perang Sampolawa pada situ namanya Lakabodu. Kapal perang Lakabodu itu kalau bahasa Cia-Cia kita kan Kabodu itu kan artinya bundar. Coba bayangkan dia di luar kelaziman kebanyakan orang. Di luar kelaziman kebanyakan orang, karena kapal ini kan seharusnya ada rope, ada wana, ada ujung begitu tuh kapal, tapi dibuat bundar. Jadi kalau pas dia menyerang kan pada saat itu Sultan itu menyaksikan langsung perang itu melalui teropong jarak jauh. Ada teropongnya, tapi sampai sekarang masih sedang dicari dan belum ditemukan. Mungkin ada yang pegang di Sampolawa. Tetapi teropong itu disaksikan begitu ketika perang itu. Jadi dibiarkan armada Tobelo itu masuk. Tobelo itu kalau yang sekarang itu di salah satu daerah di Halmahera, di Maluku Utara sana. Jadi ketika armadanya masuk, dibiarkan masuk di Teluk Bau-Bau itu. Jadi kapal-kapal dari Sampolawa yang mau berperang ini masuk ke tengah-tengah Lakabodu itu. Coba bayangkan cerdasnya orang-orang Sampolawa membuat kapal perang pada situ. Jadi tidak dibuat ujung. Jadi kalau kamu masuk di tengah, ketika dia berputar balik begini kan dikira sudah pulang, dikira kalah toh, karena tidak ada ujungnya. Misalnya kamu tiba-tiba mau menyerang begini masuk, pas dia berbalik arah begini dikira pulang, karena tidak ada ujungnya kapal itu. Padahal kanan kiri samping depan belakang itu sudah disiapkan meriam. Jadi ketika pasukan Tobelo itu sudah beranggapan bahwa sudah menang, masuk ke tengah-tengah begitu, langsung dimuntahkan meriam. Cerdasnya itu bagaimana dia bisa berpikir ke arah itu. Kapalnya dibuat sangat bundar supaya tidak ditahu oleh musuh. Yang kalau sekarang mungkin strategi perang modern sudah sangat banyak, tetapi kalau kita mau lihat kebesaran kerajaan Buton atau Kesultanan Buton saat itu dari situ, orang-orang yang sangat cerdas. Nah, rumah ini adalah saksi bisu dari perjuangan Laude Pasembala. Karena kenapa rumah ini adalah tempat segalanya dirumuskan, gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan saja, supaya kita sama-sama belajar. Saya. Ya. Tahun 2000 udah terbakar ini rumahnya toh. Jadi apakah kalau dia sudah terbakar rumahnya bisa merubah arti dari sejarahnya? Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan kehadirannya di sini. Di sini mungkin kita menghadiri salah satu tempat di mana bukti sejarah itu masih dapat dilihat oleh kasat mata. Jadi teman-teman di sini merupakan salah satu generasi Sampolawa yang merupakan tongkat estafet di mana kita mengetahui masa sulam Kecamatan Sampolawa yang sudah dikenal pada saat ini. Sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa apa sih peran pentingnya Kesultanan Buton? Kesultanan Buton itu merupakan bagian dari Sampolawa juga. Sampolawa merupakan bagian dari Kesultanan Buton. Jadi ex Kesultanan Buton itu merupakan wilayah kesultanan yang teman-teman ketahui ada di benteng Keraton Buton. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa di Kecamatan Sampolawa ini juga merupakan wilayah peran penting untuk wilayah pusat pertahanan kerajaan dan Kesultanan Buton. Salah satunya adalah bangunan rumah ini yang merupakan tempat kediaman Laude Pasembala Jaya yang merupakan pahlawan yang telah berperan dalam mempertahankan Kesultanan Buton untuk wilayah bagian selatan, sehingga kita sekarang ini sudah disebut dengan wilayah Buton Selatan. Awalnya itu Buton itu terdiri dari satu kerajaan yang memang sangat luas, mungkin dia sampai di Konawe, sampai di Selayar, dan salah satunya merupakan di sini. Jadi untuk teman-teman yang baru mengetahui apa itu Pasembala Jaya, Pasembala itu merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam mempertahankan wilayah ex Kesultanan Buton
dan kita itu merupakan wilayah penting selain Lapan Dewa dan banyak bukti sejarah selain benteng. Salah satunya yang kita sudah hadiri ini adalah merupakan bangunan rumah yang merupakan salah satu arsitektur tua yang bisa kita lihat. Ini merupakan rumah tradisional yang ada di Buton dengan metode dan konsep menggunakan kayu. Dengan itu merupakan arsitektur tradisional. Jadi untuk teman-teman yang bisa untuk mengetahui kenapa harus dibangun rumah seperti ini tadi kan, apakah dengan terjadinya kebakaran itu bisa menghilangkan, tapi kan sudah ada jejak-jejaknya tuh. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bertanya kenapa kita harus mengetahui dan kita harus sering berkunjung di sini, karena teman-teman merupakan generasi Sampolawa mengetahui. Saya ini orang Sampolawa, kenapa saya tidak mengetahui sejarah saya sendiri? Alangkah tidak eloknya kalau teman-teman tidak bertanya di sini. Ada Pak Ketua, ada teman-teman yang bisa memberikan saling bertukar sharing tentang sejarah Sampolawa. Untuk lebih jelas atau pertanyaan yang kita mau tanyakan, mungkin kita bisa lagi mengunjungi orang tua kita atau tokoh budaya kita yang lebih jelas untuk mengetahui sejarah lebih detailnya. Untuk hari ini mungkin seperti itu saja. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya, langsung saja di sini saya ingin bertanya. Kan tadi di saat menerangkan itu bahwasannya ada bahasa yang keluar, bahwasannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang sejarah-sejarah yang ada pada Sampolawa ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara agar kita sebagai generasi muda mengetahui sejarah-sejarah yang dimana bahwasannya sejarah yang terdapat pada Sampolawa ini tidak diketahui oleh banyak masyarakat, terutama generasi-generasi yang sudah ada pada saat ini. Jadi bahwasannya bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui lebih luas lagi tentang sejarah yang ada pada Sampolawa ini, bahwasannya sejarah di Sampolawa ini kan termasuk sejarah-sejarah yang lebih berkembang, tapi ya, minim sekali untuk diketahui. Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya telah diberikan pertanyaan tentang kapan terbakarnya rumah ini. Karena kenapa terbakarnya rumah ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Di sini langsung saja saya mau bertanya. Kan tadi dijelaskan oleh Pak Ketua tadi kan Laude Pasumbala itu jadi kepercayaan ke Sultan apa tadi? Mohon maaf saya lupa namanya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa menjadi orang kepercayaan dari Sultan itu? Kira-kira dedikasi apa yang dilakukan Laude Pasumbala itu sehingga bisa menjadi orang kepercayaan nomor 1? Apakah di sejarahnya itu dijelaskan tentang itu atau tidak? Karena tadi saya kurang mendengar itu. Ada penjelasan tentang itu. Kenapa bisa jadi itu orang kepercayaan? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan, sangat bagus. Kalau kemudian misalnya tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya generasi bisa mengetahui sejarah Sampolawa secara umum atau Laude Pasumbala khususnya, melalui wisata religi ini salah satu jalannya. Coba kita bayangkan saja, kita bisa lewat di sini kapan saja, tapi tidak pernah terketuk hatinya kita untuk bertanya itu rumah itu siapa yang punya, atau kenapa rumah itu sangat besar sekali dan sangat berbeda dengan rumah yang ada di sekitaran Mambulu dan Sampolawa secara umum. Lazimnya berbeda. Rumah itu siapa yang punya, kan begitu pertanyaannya. Tetapi itu kita kadang tidak menemukan siapa yang bisa kita tanya itu. Nah, melalui fasilitas wisata religi begini, kita bisa bertemu dan bisa berdiskusi di sini dan bisa sedikit mengetahui bagaimana sesungguhnya rumah ini berdiri dan siapa yang punya, atau apa jejak yang bisa kita ambil dari rumah ini. Nah, sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, rumah ini adalah rumah Laude Pasumbala. Caranya untuk kita mengetahui hanya dengan wilayah ini. Kita bisa mengumpulkan bukti-bukti sejarahnya yang masih bisa terlihat. Kita masih bisa bertanya kepada tetua, kita masih bisa bertanya kepada budayawan untuk bisa memberikan keterangan kepada kita, karena mau tidak mau itu tanggung jawab yang kita emban sebagai generasi muda. Karena kalau orang bertanya siapa kita, tentu kita harus menengok sejarah, karena di sana warisan keadaban, keilmuan,
keluhuran dan nilai-nilai spiritual itu diletakkan. Kalau kita mau berkaca ke masa lalu, maka kita sudah pasti mempunyai jalan terang minimal untuk bisa menguak tabir masa depan. Itu salah satu fasilitas. Kita bisa lewat banyak jalan, tetapi jalan itu harus kita mulai dari sekarang. Dan teman-teman, kehadiran di sini adalah salah satu bukti teman-teman mulai peduli. Sudah banyak tulisan-tulisan yang tersebar untuk tentang ini. Teman-teman bisa share, teman-teman bisa mulai mempercakapkan itu di ruang-ruang kecil yang ada di Sampulawar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rumah itu terbakar kemudian apakah nilai sejarahnya berkurang atau nilai yang ada di sana berkurang? Tidak sama sekali sesungguhnya. Karena yang diwariskan itu bukan saja tentang rumah dalam artian bangunan, tetapi di sana ada peradaban, di sana ada nilai, di sana pernah percakapan tentang sejarah atau peradaban sejarah Sampulawar itu diletakkan. Jadi mau dia terbakar lain sebagainya, tetapi kita harus mengakui kenapa harus dirawat, kenapa harus dilindungi, karena perasaan kita terhadap rumah itu, perasaan kita terhadap sejarah sudah mulai agak berkurang. Kita ke depan apa yang bisa kita ceritakan kalau rumah ini sudah tidak ada? Kita sudah tidak punya bukti otentik yang bisa kita ceritakan dan yang bisa kita wariskan terhadap generasi kita ke depan. Makanya rumah ini harus dirawat, rumah ini harus dikembalikan lagi seperti fungsinya dahulu, di mana Laude Pasembala menjadikan rumah ini sebagai pertemuan, rumah pertemuan yang menghimpun, yang mempertemukan seluruh orang-orang Sampolawar pada saat itu untuk bicara tentang bagaimana Sampolawar, terutama sepak terjangnya di Kesultanan Buton pada saat itu. Sehingga nilainya itu boleh jadi berkurang karena ketidakpedulian kita. Jadi kalau kita kemudian sekarang hadir di sini adalah salah satu bentuk kepedulian untuk melihat rumah ini seharusnya nilainya itu harus dibangkitkan kembali. Karena misalnya saya kasih contoh sederhana yang paling kecil-kecil. Kalau fasilitas kebudayaan atau tarian-tarian dan lain sebagainya ditampilkan, kan kita tidak terlalu mau bertanya ke situ. Kita lebih banyak ke festival-festivalnya, cari apa lain sebagainya, karena keluhuran kita atau perasaan kita untuk mau punya rumah itu, memiliki rasa memiliki rumah itu sangat sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya, hubungan antara Sampolawar dengan Kesultanan Buton itu sudah terjalin jauh, sudah terjalin lama, bahkan sebelum fase-fase kesultanan itu. Di fase-fase kerajaan, hubungan Buton dan Sampolawar, hubungan Kesultanan Buton dengan Sampolawar itu sudah terjalin. Sudah ada memang kedekatan, sudah ada memang hubungan yang mempertautkan antara Sampolawar dengan Kesultanan Buton. Karena Laude Pasembala tidak hadir begitu saja, dalam artian Kesultanan Buton itu pasti memperhitungkan, kalau kita lihat secara umum, Sampolawar kan secara geografis sangat strategis, makanya dia sangat potensial untuk bisa dijadikan tempat pangkalan perang laut. Makanya dikenal sebagai kota Kampebuni pada saat itu. Segala rahasia perang dan sebagainya itu diadu di sini. Tapi jalinan hubungannya itu sudah terjalin lama, sehingga Lakina Sampolawar Laude Pasembala pada saat itu sangat dipercaya oleh Oputa Kubadiana untuk mengawal Kesultanan Buton dari sisi maritimnya, perangnya, sehingga bisa terlindung. Dan suatu waktu ketika perang itu selesai, para petinggi-petinggi kesultanan itu dikumpulkan, orang yang ikut andil berperang, diberilah imbalan oleh Oputa Kubadiana. Coba kita bisa mengambil pelajaran nilai di situ, bahwa ketika sampai kepada Lakina Sampolawar Laude Pasembala, beliau itu menolak hadiah dari Oputa Kubadiana, 30 ringgit pada saat itu, dengan satu ucapan yang paling tegas pada saat itu: kami masih bersetia pada janji-janji negeri, atau kami masih bersetia pada sumpah negeri ini, indah-indahmu karasu mana muliku. Bahwa perjuangan Laude Pasembala itu tidak untuk menunjukkan kebesaran namanya pribadi atau mengambil imbalan. Begitulah sosok pemimpin yang seharusnya ada di Sampolawar ini. Warisan nilai itu, warisan sikap, warisan keadaban, keteguhan, keluhuran itu. Dia menolak imbalan itu dengan dasar bahwa dia masih bersetia pada negeri. Dia berjuang bukan semata-mata untuk mendapat imbalan atau jabatan,
tetapi karena kesetiaannya, kecintaannya pada negeri yang membuat dia berjuang. Gitu? Ada yang lain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja kepada pertanyaannya. Pertanyaan saya, ketika pada tahun 2000 itu, apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran di rumah Pos Sambalajaya ini? Kemudian, apa maksud tujuan rumah ini dibuat dengan tidak rata antara bangunan yang ini dan bangunan yang ini? Apa ada maksudnya atau hanya sebagai saja semata saja biasa? Baik, saya kembalikan. Mungkin yang lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, yang mau saya tanyakan terkait postur dari rumah ini nih. Mengapa dia tidak menghadap jalan? Mengapa menghadap sana? Itu saja. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya bertanya, siapa yang bikin rumah ini? Maksudnya yang bangun ini siapa, yang ambil kayunya, tukangnya, begitu ya. Terima kasih. Di sini kita saling belajar. Mungkin di sini saya kalau untuk secara kronologis kan itu kejadian yang terjadi pada masa silam atau pada waktu itu. Mungkin kejadian seperti kenapa kita bilang tadi dia terjadi kebakaran, akibatnya apa, itu akibat kebakaran itu mungkin saya kan memang asli orang Sampulawa, tapi sama dengan teman-teman, kita masih generasi yang baru mengetahui. Saya mendapatkan cerita juga, diceritakan oleh orang tua bahwa kejadian itu memang pada saat malam hari, dan itu kejadian tidak ada yang mengetahui. Mungkin akibat salah satunya orang Buton mengenal istilahnya namanya seperti mistis begitu. Kenapa mistis? Salah satunya bangunan rumah ini sudah tidak terawat sehingga semua orang Sampulawa ini mungkin adalah cucunya, atau mungkin teman-teman di sini merupakan buyutnya atau generasinya. Karena pada saat dari tahun semenjak dia kebakaran itu tidak ada namanya kepedulian istilah daripada generasi-generasinya. Alhamdulillah di tahun 2000 itu sampai sekarang ini mulai terbangun lagi. Tapi alangkah tidak eloknya, apalagi kita generasi muda ini tidak mau mengetahui kenapa ini bisa dibangun lagi. Salah satunya itu yang
cerita dari masyarakat itu atau orang tua yang sudah menyampaikan kepada saya kenapa kebakaran, itu salah satunya merasa bahwa bangunan ini tidak terawat sehingga dia terjadi kebakaran sendirinya. Akibat dia merasa tidak ada yang memperhatikan, dia terjadi kebakaran secara tidak tahu siapa yang melakukan kebakaran itu. Karena memang di rumah ini merupakan salah satu rumah yang disakralkan atau rumah tempat bermusyawarah, sehingga di sini teman-teman bisa melihat kenapa dia berbentuk beda dengan arsitektur rumah lainnya atau rumah panggung yang lainnya. Ini ada pemaknaan daripada tempat. Di sini kan ada berapa blok ini? Blok 1, 2, 3, 4. Di situ memiliki makna semua. Itu merupakan tempat masing-masing itu sudah memiliki untuk keturunannya masing-masing. Sehingga di sini untuk bagian tangkat atas itu merupakan ini kan lantai bawah, sehingga dibedakan dengan lantai di atas. Itu memiliki makna filosofi bahwa lantai di bawah ini memang harus lebih tinggi lagi daripada lantai yang di atas, karena ini untuk tamu sehingga dibuat lebih tinggi lagi. Dan di belakang sana lebih beda lagi, dia lebih tinggi lagi karena di sana kamar utama daripada orang tua kita di situ. Kalau untuk berbicara siapa yang membuat, mungkin kita berbicara lagi kronologis tadi. Untuk yang membuat mungkin kita perlu mempertanyakan kepada tokoh kita atau budayawan kita mengenai siapa yang membuat. Tidak seperti kecamatan saat ini. Sampulawa pada zaman dulu itu dia sangat luas wilayahnya, sampai di Kamaru, ya, bagian Siompu dan Kadatua sana itu masih masuk wilayah ex Sampulawa. Namun yang kita kenal secara administratif sekarang itu adalah Sampulawa saat ini. Sehingga pada saat zaman dulu itu untuk sumber kayu jati itu sangat besar-besar, sehingga kayu-kayu yang dibuat itu ini mungkin sudah zaman mesin, tapi zaman dulu itu dia masih pakai golok. Jadi dia sifat gotong royongnya masih tinggi dan masih sifat gotong royong untuk membangun bangunan ini. Seperti itu. Siapa lagi tadi yang hanya bangunan itu? Teman-teman masih bisa lihat rumahnya ketika terbakar. Itu dokumentasi 2000 berapa itu? 2003. Cucu di tahun 2000 itu saya masih TK. Masih kecil itu. Tahu kok sudah ada potretnya itu? 4 tahun lebih. Karena 2018 ada saya gotong royongnya sini nih. Nah itu sudah selesai, sudah dibangun. Kayu-kayunya tidak Terbakarnya itu malam. terbakar sendiri. Di California. Rumahnya.